Shalom, nama saya Emma Natalia dan saat ini posisi di unit kerja Direktorat Perwilayahan Industri Ditjen KPAI. Saya akan membagi cerita tentang bagaimana keluarga kami menjalani hari-hari mendampingi mama terkasih hidup dengan kanker sampai akhir hayatnya. Saya 4 bersaudara dan saya anak paling besar dengan 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Bermula dari benjolan di payudara yang dirasakan mama sejak 2014, namun mama mendiamkannya kurang lebih 2 tahunan. Dan di pertengahan 2016, mama memberanikan diri untuk cek ke salah satu rumah sakit di Penang. Saat itu dokter langsung meminta untuk dioperasi untuk pengangkatan tumor. Tetapi karena suatu kondisi, hal itu ditunda selama kurang lebih 8 bulan. Dan akhirnya Januari 2017, operasi pertama payudara di sebelah kanan. Singkat cerita, kami berobat ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta yang menangani khusus pasien kanker. Di situ dokter menyatakan bahwa kanker adalah di stadium 3. Namun karena mama dari riwayat jantung dengan pemasangan 2 ring, mama tidak boleh kemo infus, tetapi melalui oral, yaitu minum obat. Dan selama pengobatan, mama tidak terlihat seperti orang sakit. Dan itu bisa dijalani hampir 4 tahun pengobatan seperti itu. Namun, ternyata kankernya menyebar ke tulang. Dan dokter merujuk untuk melakukan radiasi. Inilah titik awal penderitaan pengobatan kanker yang sebenarnya. Radiasi membuat mama luar biasa kesakitan. Diare hebat, kulit melepuh. Bahkan tulangnya yang rapuh itu sampai harus retak karena kena kesaraf di tulang leher. Sehingga mama sangat kesakitan kalau duduk berdiri. Sejak diradiasi mulailah kami sering ke IGD. Dan berakhir dengan mama dirawat dan harus transfusi darah karena HB yang drop. Akhir Januari 2021, saat saya giliran jaga, saya pulang dari kantor, gantian sama papa saya kebingungan. Kak, bapak nggak ngerti. Saya ngomong ke dokter, dan dokter ternyata ingin meminta persetujuan keluarga. Apakah akan dipasang ventilator atau tidak ketika terjadi perburukan. Saya dengan tegas menyatakan, tidak dok, saya tidak mau mama saya dipasang ventilator. Karena apa dok? Pasti mama masuk ICU kan? Kami nggak bisa mendampingi mama. Dan juga pasti tubuhnya dipaksakan bernafas. Dan satu hal yang saya pikirkan adalah, kalau memang ini kehendakmu Tuhan, mama harus berangkat, pergi meninggalkan kami, saya ingin mama menerima perjamuan kudus. Besok paginya hari Jumat, terjadilah pelayanan perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus, karena posisi saya di luar, pendeta cuma bilang, mama kuat kok. Masa sih dibilang kritis? Mama nyanyi loh 3 ayat. Matanya juga cerah. Ya puji Tuhan saya bilang gitu. Doa-doa kita mungkin pada saat itu dengar gitu ya. Pergumulan kita didengarkan oleh Tuhan. Dan mama semakin hari semakin baik. Dan pada hari Rabu depannya mama bisa pulang. Namun, mama pulang dengan kondisi yang tidak sama lagi. Berbeda. Mama harus tidur di tempat tidur khusus seperti rumah sakit. Gak lama dari pulang itu pun, kami sekeluarga kena COVID, termasuk mama. Kembali lagi kami ketakutan. Oh Tuhan, apalagi ini Tuhan. Tapi itu pun puji Tuhan kami lalui. Dilalui lagi, Tuhan melewatkan lagi maut itu. Tuhan seperti memberi angin segar. Dokter minta mama fisioterapi, belajar jalan. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Hasil scan terakhir menunjukkan bahwa kanker sudah menyebar ke otak. Jumat pagi jam 8, adik laki-laki saya menelpon sambil menangis. Kak, mama kritis. Mau dipindah kak, ke kamar khusus. Ya saya tahu itu kamar apa. Rumah sakit menyebutnya end of life room. Kemudian di hari itu juga ada 3 dokter yang visit. Dan ketiga dokter menyatakan mama gagal organ. Sore harinya kami berlima berkumpul mendampingi mama. Masing-masing menyampaikan kalimat terakhir ke mama, meminta maaf dan bilang ke mama, "It's okay mama." Pegang tangan Tuhan Yesus mama. Sambut tangan Yesus ya mama. Di saat-saat terakhir, kami mengantar mama dengan nyanyian pujian. Saya bersyukur
Saya yang melihat Mama menarik nafas terakhirnya. Dan saya langsung memanggil perawat dan petugas. Dan 22.40 malam itu, Mama dinyatakan meninggal. Ya Tuhan, kami menangis. Tapi tidak meraung-raung lagi. Kami merayakan akhir perjalanan Mama, yang diakhiri dengan ketenangan dan kedamaian Mama. Mama sudah berdamai dengan semuanya. Setelah Mama meninggal, saya akhirnya menyadari bahwa Tuhan sebenarnya telah memberikan kami waktu dan kesempatan kedua atau bahkan ketiga buat keluarga untuk menyiapkan diri. Menyiapkan diri untuk apa? Kami harus siap kalau ditinggal Mama. Karena sebenarnya Mama sendiri sudah siap menyambut Tuhan. Siap. Justru kami yang gak siap. Saya membagikan satu ayat dari Roma 14 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Semoga kesaksian saya saat ini boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian, dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang juga mengalami hal yang sama seperti saya. Tapi percayalah pada rancangan Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.